Shalom, selamat sore kekasih-kekasih Tuhan yang ada di rumah atau yang dimanapun berada, yang setia menyaksikan pelayanan ibadah dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale. Puji syukur pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dan pelayanan ibadah pada sore hari ini adalah pelayanan kebaktian PWGT dan yang menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini yaitu keluarga Nyonya Naomi G. Katu dan keluarga Nyonya Adolfina Anggi Salamba. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Delima STH. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, kita mulai ibadah pada sore hari ini. Saya jemput untuk berdiri. Kita memuji Tuhan, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, Dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Untuk pelayanan firman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu, bersyukur atas hidup yang Tuhan anugerahkan. Sebab ketika kami masih boleh ada, bukan karena kami kuat dan bukan karena kami hebat, tetapi semua hanya karena anugerah. Kami bersyukur bahwa pada malam ini Tuhan mempersekutukan kami satu dengan yang lain untuk bersama-sama menyembah Engkau dan selalu rindu akan firman-Mu. Karena itu curahkanlah kuasa Roh-Mu atas kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu ini akan meneguh kuatkan kami semua di tengah-tengah keadaan dunia yang mencekam ini. Meneguhkan keluarga kekasih kami, Ibu Karel Salamba bersama dengan Ibu Katu, sehingga kami semua tetap bersukacita di dalam menikmati hidup. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita malam hari ini terambil dari Yesaya pada pasalnya yang ke-40, Yesaya bagian kedua, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-31. Allah di atas semua Allah. Firman Tuhan demikian, siapakah yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan?
atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu alus beratnya. Lebanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satwa tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai besi melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita sesuai dengan perikop bacaan kita yang cukup panjang, yakni tiada yang seperti Allah kita. Tiada yang seperti Allah kita. Kalau saudara kita kaum muslim mengucapkannya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apakah yang menjadi kebanggaan kita saat ini? Ini sebuah pertanyaan.
apa yang sekarang menjadi kebanggaan kita, andalan kita dalam kondisi pandemi yang melanda dunia ini? Hartakah? Jabatankah? Atau kepandaiankah? Kondisi yang ada sekarang, saudara-saudara, ternyata telah mencelikkan mata kita. Teknologi secanggih apapun yang merupakan hasil karya manusia tidak bisa menjamin bahwa kita dapat luput dari masalah. Dan saya berani mengatakan, saudara-saudara, bahwa tidak ada satupun kuasa dalam dunia ini yang dapat menghindarkan kita dari bahaya yang mengancam di depan mata karena pandemi COVID-19. Memang benar, saudaraku, manusia bisa saja memprediksi keadaan semisal cuaca, bahwa malam nanti atau pagi esok dan lusa seterusnya akan terjadi hujan. Tetapi tidak satupun manusia yang dapat memprediksi bahwa akan terjadi bencana. Tidak ada satupun manusia yang dapat memprediksi bahwa akan pasti terjadi gempa dan lain sebagainya. Hanya pertimbangan kemungkinan yang akan terjadi pada hari esok, sebatas itulah pengetahuan manusia. Nah, jikalau hal-hal yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan itu terjadi, barulah kita tersadarkan. Barulah kita seperti orang yang baru saja siuman atau sadar dari mimpi, bahwa ternyata manusia itu lemah. Sehingga saudara-saudara, menjadi satu pertanyaan yang harus menjadi pergumulan kita bersama, khususnya di tengah keadaan yang terjadi sekarang, dan masih begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan lemah karena mengalami pandemi ini, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Kemanakah kita harus lari? Kemanakah kita harus mencari tempat perlindungan supaya kita merasa tenang dan damai? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati Allah, bahagian bacaan kita adalah kitab Deutro Yesaya, kitab bahagian kedua dari kitab Nabi Yesaya. Pada bahagian yang kedua ini dibuka dengan suara Tuhan. Seruan yang datang dari Tuhan. Iburkanlah umatku. Jadi ada sebuah kondisi di mana umat sedang mengalami keterpurukan, ketidakberdayaan. Mereka betul-betul tidak dapat bangkit lagi. Dan bahkan telah kehilangan harapan masa depan. Dalam keadaan seperti itu mereka sangat membutuhkan sokongan, topangan, penguatan. Sebab kalau tidak, mereka pasti binasa. Sehingga saudara-saudara, tidak ada suara yang datang dari dunia, tetapi suara yang datang dari sorga. Hiburkanlah umatku, hiburkanlah mereka. Kumandangkanlah suara penghiburan itu dari seluruh penjuru negeri. Dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Artinya apa? Gaung suara Tuhan harus didengarkan oleh semua orang di berbagai tempat.
Sebab di seluruh tempat itu tidak ada lagi harapan. Semua umat sedang menjerit. Semua umat sedang meraung. Semua umat sedang meratap. Sekarang Tuhan akan memaklumkan pertolongan yang datang daripadanya untuk mengembalikan umat berdiri kokoh di atas kaki mereka masing-masing. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berikut bacaan kita berbicara tentang siapakah Tuhan yang daripadanya umat Israel mendapatkan kekuatan. Bahagian perikop ini mau menyadarkan umat itu bahwa Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Kesalahan fatal yang dialami oleh bangsa Israel di masa lalu, yakni menduakan hati. Ada bahagian atau ada saat di mana mereka menyembah Tuhan, tetapi ada saat pula mereka meninggalkan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Ada waktu mereka menyerukan nama Tuhan dalam baitnya yang kudus, tetapi ada waktu mereka masuk ke dalam kuil dan menyembah kepada Baal. Kondisi ini saudara-saudara membuat hati Tuhan terpukul. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau didoakan. Dalam hukum Taurat sangat jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Mengapa? Karena Tuhan Yahweh Yehova itu adalah Allah yang cemburu. Kecemburuan yang disebutkan di dalam firman Tuhan adalah kecemburuan karena kasih, karena cinta. Tuhan begitu setia mengasihi umatnya, begitu setia mencintai umatnya. Karena itu ia rela melakukan apapun juga untuk keselamatan umatnya. Tetapi pada pihak lain Tuhan mengharapkan kesetiaan yang sama dinyatakan oleh umat kepadanya. Tetapi faktanya kasih Tuhan yang tulus itu dibalas dengan kasih yang tidak sepenuh hati. Itulah sebabnya bangsa ini dibuang ke Babel. Mereka mengalami tekanan dan penderitaan. Tetapi pembuangan ini saudara-saudara bukan dimaksudkan untuk menghancurkan hidup mereka, untuk membinasakan hidup mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka kembali bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sehingga umat dituntut untuk menyembah kepada Allah semata. Tidak boleh ada Allah lain selain Allah Israel. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hakikat Allah telah disampaikan di dalam firman ini. Betapa ia lebih besar dari segala-galanya. Betapa ia mulia dari segala-galanya. Betapa dia yang menentukan hidup matinya segala-galanya. Tidak ada satupun yang dapat menyamai dia. Tidak ada satupun yang dapat disetarakan dengan dia. Dan karena itu Tuhan sangat mengharapkan supaya bangsa Israel adalah bangsa yang sungguh-sungguh menyembah hanya kepada Allah saja. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika bangsa itu bangkit kembali dan mengarahkan pandangan mereka fokus kepada Tuhan, maka dikatakan mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Ada sebuah kekuatan yang baru bagi mereka untuk menghadapi kenyataan yang memahitkan. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Ada harapan bagi mereka untuk meraih yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, firman ini saudara-saudara datang di tengah-tengah situasi kondisi kita yang merupakan bahagian dari penduduk dunia ini
yang mengalami pandemi COVID-19. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, dengan apakah kita dapat menyamakan Allah? Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada satupun hal dalam dunia ini yang dapat disejajarkan dengan Allah, yang dapat disamakan dengan Allah, itu artinya bahwa seluruh hidup kita harus takluk sepenuhnya di bawah otoritas Dia. Di tengah-tengah keadaan ini tidak ada sesuatu yang dapat menjaminkan akan keamanan dan keselamatan hidup kita, sehingga hari esok penuh dengan harapan untuk kita raih, selain kita meletakkan seluruh keberadaan kita di bawah kuasa-Nya. Firman ini hendak meyakinkan kita semua bahwa ketika hidup kita letakkan di bawah otoritas Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara. Sehingga sehebat dan sekuat apapun kuasa yang akan membinasakan hidup kita, kuasa Tuhan sendiri akan bekerja dan menyelamatkan kita dari kehancuran. Karena itu mari saudara-saudara, hendaknya firman ini menjadi penguatan bagi kita semua, bagi kekasih kita, Ibu Karel Salamba, bagi kekasih kita, Ibu Samuel Katu, bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dalam kelemahannya. Mari pandang kepada Tuhan, mari lihatlah Allahmu, biarlah dengan keyakinanmu engkau berkata bahwa Allah lah yang akan menyelamatkan aku, sebab tidak ada yang seperti Allah kita. Terpuji namanya, haleluya, amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tidak terukur dan tidak terhitung banyaknya berkat Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 108 berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita memuliakan Tuhan dari pujian, mari puji Raja Sorga. Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam hidup dulu kini selamanya. Panjang sabar mabak, puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita satu hati dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami alamatkan kepadamu, sebab kasih-Mu dahsyat atas kami semua. Di tengah keadaan yang mencekam sekarang,
Kami sadar bahwa ketika kami masih boleh ada, itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata-mata karena kami mempunyai Allah yang kuat dan dahsyat, yang setia menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Engkau persekutukan kami satu dengan yang lain, bersama-sama dengan kekasih kami, keluarga Nyonya Naomi Gekatu, dan keluarga kekasih kami Nyonya Adolfina Angi Salamba. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah terdengar di tengah-tengah kami semakin meneguh kuatkan iman dan pengharapan kami. Memang sekarang keadaan kami sedang diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami sadar kami tak berdaya. Kami sadar bahwa kami tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan sedikit pun di dalam menyelamatkan kehidupan. Kami sadar bahwa tidak ada satupun tempat di bumi ini yang akan memberikan jaminan rasa aman. Dan tidak ada satupun kuasa yang ada di bumi ini yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang damai. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, tidak ada tempat lain di mana kami akan merasakan ketenangan dan kedamaian di tengah suasana yang penuh dengan gumul ini. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan kekasih kami, Ibu Naomi Gekatu, di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya di tengah keluarga, menikmati masa tuanya bersama dengan anak-anak cucu. Diberkatilah kiranya hidupnya, dikaruniakan kekuatan dan sehat badani yang bersahabat. Dimungkinkanlah kiranya baginya untuk menyaksikan sukacita dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Bersama dengan suami kekasih Bapak Samuel Katu yang sekarang ini sedang berada di Mangkutana, Palopo. Mari Tuhan jaga lindungi hidupnya, pelihara dia di tengah menikmati hidup dan masa tuanya. Lapangkan jalan baginya untuk menikmati segala kebaikan-Mu. Hamba berdoa untuk kekasih kami Nelly, di dalam hidupnya, di dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya, terlebih khusus di tengah-tengah jemaat selaku TU Keuangan. Mari Tuhan pelihara hidupnya, jaga dia, lindungi dia, berikan kuat dan sehat badani, sehingga ia dapat menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Pun demikian hamba berdoa buat anak-anak, buat Lewi, Anto, Emon, Mika dalam pekerjaan dan dalam keluarga masing-masing. Kiranya dinyatakanlah segala kebaikan dan kasih-Mu dalam perjuangan hidup mereka dan dalam rumah tangga mereka. Diberkati kekasih kami Charles, Bapak Prata, dan juga Mama Prata bersama dengan si bungsu di Morowali. Mari Tuhan nyatakan yang baik dalam hidup mereka. Nyatakan berkat-Mu, kasih-Mu dan rahmat-Mu, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam segala perkara. Diberkatilah Bapak Velo sekeluarga, dinyatakan segala kebaikan dan kasih-Mu dalam perjuangan hidup mereka. Teristimewa Bapak Velo yang rencananya akan menjalani operasi mata, biarlah Tuhan mempersiapkan dirinya dengan baik, sehingga ia dapat menjalani semuanya itu dengan baik pula. Kami berdoa untuk Pebi yang sementara tes di salah satu bank. Mari Tuhan berikan keberhasilan kepadanya. Dimungkinkanlah dia untuk menghadapi tes itu dengan baik. Dan dengan pertolongan-Mu kami percaya ia akan merasakan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan untuk menghadapi tes itu. Dan jikalau Tuhan memungkinkan baginya, maka ia akan lolos dengan baik.
Diberkatilah kiranya Dewi yang sementara ini mendaftar di PIP pelayaran. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan melapangkan jalan baginya, supaya ia boleh menghadapi semuanya. Dwi boleh berhasil sukses dengan baik, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Hamba pun berdoa untuk kekasih kami, orang tua kami, Nyonya Adolfina Anggi Salamba. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang baik dalam hidupnya, dalam gumulnya, dalam kelemahannya bersama dengan suami. Tidak ada yang kami harapkan selain Engkau Tuhan. Karena itu berikan kuat bagi orang tua kekasih kami untuk menghadapi semua problem kehidupan. Teguhkan dan kuatkan iman dan pengharapannya, sehingga ia mampu untuk menjalani hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang oma, ibu atas anak-anak karunia-Mu. Dan diberkatilah rumah tangganya, karena kehadiran seorang ibu yang bijaksana dalam keluarga. Teristimewa kami berdoa untuk orang tua kekasih kami Bapak Karel Salamba, yang masih dalam kelemahan tubuh. Tidak ada hal lain yang kami harapkan selain Engkau saja Tuhan. Karena itu nyatakan kuasa dan kasih-Mu, mujizat-Mu di tengah pergumulan ini. Perteguh iman dan pengharapan orang tua kekasih kami, agar ia tetap berpengharapan di tengah-tengah kelemahan yang ada. Teristimewa hamba pun berdoa untuk semua keluarga yang ada di kampung, di tengah-tengah pandemi yang ada sekarang ini. Tuhan pelihara dan jaga mereka semua. Anak-anak dalam keluarga mereka yang ada di luar kota, Mardi yang sedang bertugas selaku dokter di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat mencekam sekarang. Mari Tuhan, Engkau pelihara dia, Engkau jaga dia, Engkau lindungi dia, Engkau jauhkan dari segala keterpaparan virus corona. Mari Tuhan, Engkau berkati anak kekasih sekeluarga Yani di Brisbane, Australia. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup dan perjuangan mereka di sana. Memberkati Lili sekeluarga di Bandung dan Epa yang ada di Jakarta. Kasih karunia Tuhan kiranya dinyatakan dalam hidup dan perjuangan mereka semua. Hamba berdoa untuk semua keluarga dimanapun mereka berada, di Makassar, di Toraja. Mari Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka sekalian. Hamba pun berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang mengalami keterpaparan COVID-19. Mari Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka. Hamba berdoa untuk anak dan cucu dari Opa Teddy. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah perjuangan mereka untuk pulih kembali. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati kekasih kami Iren Latana yang sedang dalam proses pemulihannya. Pun demikian hamba berdoa untuk kekasih kami Iwan Gunawan. Hamba pun berdoa untuk saudara hamba yang ada di Bandung bersama dengan istri dan anak kekasih yang juga sedang mengalami keterpaparan COVID-19. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di dalam kelemahan mereka. Buat Mama Nio, buat Nio yang ada di Jakarta di Rumah Sakit Angkatan Laut, bersyukur karena Tuhan telah memberikan pemulihan buat Papa Nio, dan masih begitu banyak mereka yang dalam kelemahannya. Pun demikian hamba berdoa untuk Oma Kiran yang juga dalam kelemahannya. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Deborah Salempang. Hamba berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu dalam kelemahan mereka masing-masing. Tolonglah mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan mereka,
dan selamatkan mereka dari keadaan ini, sehingga tidak satupun dari anak-anak Tuhan yang akan mengalami kekecewaan di dalam menjalani hidup, tetapi justru mereka bersukacita karena yakin Tuhan ada beserta dengan mereka. Terima kasih Engkau menjaga melindungi semua jemaat-Mu di Masale, bahkan mereka yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam keluarga, diberkati dalam kehidupan anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, biarlah mereka senantiasa bersukacita di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan. Pun demikian buat kekasih kami Ibu Penatua Safrina Madao dalam menjalani kehidupan pelayanan di tengah jemaat bersama dengan suami dan anak-anak karunia Tuhan, diberkatilah hidup mereka semua. Memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami boleh bersama dengan keluarga menyatakan korban syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan semua ini, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah-tengah persekutuan PWGT. Memberkati yang masih ada pada masing-masing kami, dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan permohonan dan harapan kami, bahkan gumul kami. Kami sampaikan semuanya hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam keberserahan penuh kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan kita dahsyat. Ia adalah Allah yang peduli, yang mengerti setiap persoalan, dan selalu sedia untuk memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Terima kasih, salam sehat buat keluarga kekasih, baik itu Oma Karel Salamba dengan Opa Karel Salamba. Tetap kuat, tetap teguh di dalam iman untuk menjalani hidup yang terbaik
Doa dari jemaat selalu dialamatkan kepada Tuhan untuk kehidupan keluarga Opa dan Oma Karel Salamba. Pun demikian buat Bapak Samuel Katu bersama dengan Ibu Naomi Katu, kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi, memelihara dan menjaga anak-anak cucu di dalam menjalani hidup ke depan. Diberkatilah semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang sedang bergumul karena kelemahan, kiranya firman ini menjadi penguatan bagi Bapak Ibu semua untuk menghadapi kelemahan yang ada dengan iman bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam pergumulan ini. Demikian saya kembalikan ke liturgis. Terpujilah Tuhan atas semua yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini, firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kita di dalam keadaan yang sulit sekarang ini. Dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah melayani kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Diucapkan terima kasih juga kepada tim multimedia, Cali dan Nando, dan juga kekasih Vina. Tuhan Yesus memberkati. Dan dengan demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat untuk keluarga kekasih Nyonya Naomi Katu dan keluarga kekasih Nyonya Aldolfina Angi Salamba. Selamat malam.